Selamat pagi Peter Gates, kembali lagi bersama Kak Jimmy di Badabes. Kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di pagi yang indah ini. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dibangunkan pada pagi hari ini untuk menjalankan aktivitas kami. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan curahkanlah Roh Kudus-Mu terhadap kami di tempat ini untuk merenungkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu bisa menjadi berita bagi kehidupan kami hari lepas harinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita ingin merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 103 bait yang ke-6 hingga bait yang ke-7. Mazmur 103 bait yang ke-6 hingga bait yang ke-7. Kak Jimmy bacain. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Demikianlah pembacaan firman pada pagi hari ini. Haleluya. Nah, adik-adik, kalian tahu gak sih bully itu apa? Bully itu adalah tindakan atau perlakuan seseorang untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, bahkan psikologis. Nah, kita mungkin di sekolah kita itu ada beberapa contohnya. Saat teman kita ada yang diejek, dicela, ditindak kekerasan atau dikucilkan. Nah, hal-hal seperti ini yang ada di sekitaran kita. Bahkan, kasus bully ini adalah kasus terbesar untuk seorang pelajar. Contohnya itu ada beberapa kasus yang Kak Jimmy ambil pada pagi hari ini. Yaitu ada kasus bully di Malang pada tahun 2020. Itu di kategori SMP. Nah, yang kedua, itu ada murid yang membuli gurunya pada tahun 2019 yang berada di Gresik. Nah, itu di luar kota. Kalau di Jakarta, ada kasus juga di SMA 3 Jakarta Setiabudi. Itu pada tahun 2016. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah melihat teman sekolah kalian atau kawan bermain mengalami perundingan ataupun bullying atau dibully? Atau kalian sendiri pernah mengalami itu? Kalau memang pernah kalian melihat atau kalian sebagai korban bully, apa yang harus kalian lakuin? Apakah kalian membiarin saja? Apakah kalian hanya melihat tapi nggak ngelakuin apa-apa? Nah, kalau dari bacaan kita, Tuhan dikenal sebagai pembela atas Israel. Tindakan keadilan Tuhan dikenal dalam suatu peristiwa pembebasan Israel dari penindasan di Mesir. Tuhan tidak hanya menghentikan kekerasan dan menyelamatkan Israel dari penindasan bangsa Mesir, tetapi Tuhan juga menyatakan jalan atau kehendaknya melalui Musa. Dengan mengingat kembali karya Tuhan melalui Nabi Musa, pemazmur mengajak bangsa Israel untuk terus menaikkan pujian kepadanya, serta selalu mengingat jalan, ketetapan, dan hukumnya sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Bangsa Israel juga harus berlaku adil dan memperjuangkan keadilan bagi sesamanya. Nah, teman-teman teruna, dalam Kristus, keadilan dan kasih Tuhan itu diberikan kepada kita. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita diberikan pengampunan dan dibebaskan dari hukuman. Selain itu, Tuhan yang membela kita juga menunjukkan jalan ketetapannya di dalam Kristus. Kristuslah Raja yang memimpin hidup kita untuk terus berpengharapan.
Nah, kita harus berani dan peduli kepada sesama kita. Apalagi kalau di dalam kasus seperti ini, kasus bully. Apakah kalian diem aja? Nah, ada beberapa hal yang harus kalian lakuin kalau kalian melihat teman kalian itu dibully. Yang pertama, kalian jangan diem aja. Terus yang kedua, kalian harus mengingatkan dan memberikan motivasi kepada korban bully. Kenapa kalian harus melakukan atau memberikan motivasi? Karena kadang-kadang korban bully ini akan merasa rendah diri, akan merasa dirinya itu gak guna, atau merasa dirinya ya udah pasti bakal diolok-olokin lagi, hal-hal seperti itu. Nah, kita yang tadi Kak Jimmy bilang itu. Yang ketiga, itu kalian harus berbicara juga kepada sang pembuli, kepada orang yang membuli. Karena apa? Kadang-kadang orang yang membuli itu adalah orang yang membutuhkan perhatian, merasa dirinya tidak baik, merasa dirinya kurang, makanya kadang-kadang ia membuli. Kalian harus mengingatkan si pembuli ini, kalian harus mengingatkan untuk tidak membuli lagi. Nah, kita juga harus melaporkan, berani untuk melaporkan, mengadu kepada guru kita, orang tua kita, bahkan kalau di dalam masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat seperti RT, RW, bahkan sampai ke penegak hukum. Kita harus berani, dan kita harus peduli terhadap teman-teman kita yang dibully. Karena kita nggak mau teman-teman kita merasa dirinya itu rendah, merasa dirinya itu nggak guna. Nah, kepedulian kalian terhadap teman yang mengalami perundingan merupakan upaya kalian sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kabar keselamatan Yesus Kristus. Walaupun memperjuangkan keadilan bagi sesama bukan tanpa risiko. Contohnya, kalau kalian nasihatin teman kalian yang ngebully, otomatis kalian bakal jadi musuhnya. Mungkin bahkan bisa dibilang kamu sok baik, kamu jangan ikut campur deh gitu. Nah, apalagi kalau kita melaporkan ke guru, wah, bahkan kadang-kadang kita bisa dijadikan korban bully juga. Tapi kalian jangan takut, Tuhan ada sama kalian. Kalian adalah anak-anak Tuhan di dunia ini. Kita harus berani untuk menjalankan kepedulian dan keadilan. Tetapi kita harus dan juga kita harus mengusahakannya dengan memohon hikmat dan perlindungan Tuhan Yesus. Karena apa? Semua yang kalian lakukan itu adalah tugas dan tanggung jawab kalian di dunia ini. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama untuk mencegah bully. Mari kita sama-sama kita bergandengan tangan supaya tidak ada lagi korban bully, tidak ada lagi perlakuan bully di usia kita atau bahkan nanti ke masa depan kita. Stop bully. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah merenungkan firman Tuhan, kita dan sudah membaca firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami bisa membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan atas setiap apapun yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami renungkan. Bela Tuhan, kami harus berani terhadap keadilan kepada sesama kami Tuhan. Bela Tuhan, kami selalu hidup peduli, selalu hidup dengan berani di dalam setiap aktivitas kami Tuhan Yesus. Tuhan sertai kami juga di dalam aktivitas kami pada pagi hari ini hingga pada
malam harinya nanti kami akan tidur lagi Tuhan Yesus. Sertai kami, biarlah Tuhan aktivitas kami di dalam kehidupan kami hari lepas harinya, terkhususnya hari ini, bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang melaksanakan aktivitas bersama kami Tuhan. Dan bagi setiap orang juga yang ada di sekitar kami juga. Tuhan, terima kasih. Terpujilah Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah merenungkan firman Tuhan, kita sudah berdoa. Selamat beraktivitas. Biarlah hidup kita harus berani dan jadi berkat. Dadah.